Disiarkan langsung dari Ardan Radio, Jalan Cipaganti 159 Bandung. Ini dia, nonton siaran Edgar Mana. Nonton siaran Edgar Mana Live Show. Siaran radio masa kini bisa ditonton insan muda ya, cuma di Ardan. Cuma di Ardan. Dan sore hari ini, alhamdulillah cuaca itu lagi mendukung banget. Wah, Bro. parah bang. Seperti sponsor. Mendukung. Iya kan, sponsor mendukung. Gitu. Iya. Dan gua hari ini lagi mau motoran. Wih, seru dong. Berarti wah mitos kalau gue bawa motor hujan. Bohong. Enggak. Berarti bukan di situ. Termentahkan hari ini. Termentahkan. Mantap. Nah, tapi tunggu bang, hari belum berakhir nih bang. Oh iya, siap. Iya bang. Dan gue tidak cuci motor atau cuci mobil. Jangan-jangan itu. Nah, berarti aman. Lu cuci mobil gak? Enggak. Dari pertama beli enggak. Nah, berarti memang gak akan hujan hari ini. Tapi kata beberapa orang hujan adalah sebuah berkah. Betul, setuju gitu ya. Setuju ya. Apalagi dia berkahnya macam-macam lah. Bisa jadi ke kebun gitu ya, sawah, pertanian dan segala macam gitu bisa berkah gitu. Tapi sesuatu yang berlebihan itu juga tidak baik. Betul. Gitu. Ya begitu ya. Setuju. Nah kebetulan saya bisa berkata-kata bijak seperti ini dari guru saya. Wah luar biasa. Guru saya ini dia. Oke. Jadi mohon maaf ya kalau saya agak baik sekarang ya. Ya betul. Karena guru saya sudah ada di sebelah saya. Luar biasa. Boleh saya perkenalkan? Boleh Kang. Ya. Boleh. Kang Giva, tepuk tangan yang paling meriah. Kang, sehat Kang? Alhamdulillah. Ini Luar biasa. guru saya. Kang Saya Giva. kemarin join live Kang. Wah serius. Masya Allah. Ada biasanya live. Betul. Ngajarin ngaji ya. Betul. Iya kan? Betul. Jadi kameranya 2 nih ya kan? Nice. Depan sama belakang ya. Oh, kirain bohong nih nonton. Beneran. Kang. Beneran. Belajar ngaji Pak. Iya kan? Satu lagi join cuma audio doang. Oke. Iya itu Iya, doang. betul. Itu Pak saya nonton Masya Wak. Allah luar biasa ya. Kang sehat Kang? Alhamdulillah sehat Mas. Asli itu dari Bandung berarti ya Kang? Asli di Bandung. Asli full Bandung. Mami, papi, dodonya Bandung. Asli. Duduknya Bandung. Oh alhamdulillah. Original. Original dong. Mantap. Termasuk saya juga Bandung asli ya. Kalau kamu Bandung? Saya Tasik Mitra Batik. Oh ya udah boleh pulang? Kalau Itu nenek saya saja Pak. Saya sama Bandung. Bandung ya. Bandung. Lahir, KTP Bandung itu ya. KTP Kota Madia. Mantap nih. Mantap. Anyway, ini Kang ya. Sebel. Akang kadang juga disebut Pak Ustadz gitu ya. Karena mungkin ngajar itu ya Kang ya. Ngajarin ngaji. Ngajar ngaji. Betul. Terus juga ngonten juga Kang ya. Konten juga. Betul. Kontennya tadi kalau sempat kita ceritain sama Insan Muda juga itu ada konten-konten yang bentuknya apa? Sketsa gitu lah ya. Iya mungkin ya. Sketsa gitu ya bisa dibilang. Sketsa, ya. drama, cerita gitu ya. Terus ini, terus gini. Saya nonton itu yang datang ke rumah mertua. Ya kan? Kena Itu juga dia. ke situ. Tapi itu sebenarnya jujur itu baru loh. Oh iya. Yang dengan skema seperti itu, format seperti itu baru. Oke, itu Oh, baru. Baru. Oke. gitu. Nah, boleh tahu gak nih awalnya nih Kang nih, katanya juga pernah dengar juga kabar dulunya Kang Giva ini pernah jadi marbot masjid. Betul. Betul. Betul, Terus betul. sampai akhirnya jadi Kang Giva yang sekarang itu. Boleh diceritain. Siapa tahu ini bisa menginspirasi insan muda yang lagi pada nonton hari ini ya. Karena Betul. kita live di ardanradio.com di Woi. website kita ya. Yes. Jadi bisa ditonton. Wih, mantap, Masya Allah. Mungkin teman-teman yang fansnya Kang Giva ini bisa sambil nonton nih di sini ya. Wih, Nah itu juga nih salah satunya tuh yang ujung ini nih. Nah, Igoy juga nih. Igoy. Nah ini. mantap. Salah satu yang mungkin suka diajarin ngaji nih sama Kang Giva. Igoy. Gimana Kang awal mulanya nih Kang? Awal mulanya Wah menarik sekali. Belum, Bang. Kenapa? Belum. langsung bisa ya, Belum. ada telepati langsung. Belum ya? Pak. Oh belum baru. Belum berkata-kata nih. Belum berkata-kata, siap, maaf. Jadi awalnya sebenarnya Hmm. sampai dengan titik hari ini nggak pernah terbayangkan dengan Dimas Teh. Karena dulunya sama sekali kalau dibahas atau kita lihat dari segi keagamaan kayaknya nggak pernah terbayang bakal kesini gitu. Dan nggak pernah berencana untuk sampai sini. Gitu. Singkat cerita intinya ada suatu hal yang mengharuskan Givari itu akhirnya untuk nyari kesibukan lah.
ketika itu. Dan akhirnya jadilah pilihan itu ke marbot masjid. Itu tahun berapa? Itu tahun 2021. Oke. Waktu itu umur berapa, Kang? Berarti waktu itu umur 25. Oh, 25. Jadi ada satu Oke. kejadian mungkin setelah Iya. pandemi apa segala macam gitu ya. Betul. Dinamika kehidupan. Nah, itu dia. Betul. Sampai akhirnya menjadi Mungkin di saat kita kadang-kadang kan ngeliat orang lain, aduh orang lain di usia segini udah sampai di mana, gitu ya, udah dapat banyak hal gitu ya, gitu, baik dari segi khususnya keduniaan gitu ya. Sedangkan, aduh, Givari mah masih di sini-sini aja gitu. Sehingga waktu itu mencari cara untuk akhirnya ya udahlah, yang penting kita cari kegiatan, cari aktivitas gitu yang bisa ngasih manfaat buat Givari, tapi ternyata lambat laun ternyata itu Allah tuntun untuk akhirnya bisa ngasih manfaat juga buat orang lain. Akhirnya ke Marmut Masjid itu. Bantu, ada namanya di sana si Abah. Jadi si Abah itu di masjid itu setiap jam 2:30 pagi itu dia jalan dari rumahnya terus ke masjid, dan di sana dia nggak ada yang bantuin. Masjid itu dia yang bersihin sendiri, ngepel sendiri 2 lantai. Nah, sorry dulu, Kang, sebelum lanjut, mungkin insan muda juga pengen tahu nih marbot masjid gitu ya, maksudnya itu istilah orangnya seperti apa? Siapa tahu mungkin ada yang belum tahu gitu ya. Jadi marbot masjid itu orang yang dia membantu untuk mengelola masjid dari segi kebersihan, gitu ya, harus bersih semuanya dari mulai ruang aula utama, kamar mandi dan yang lainnya Yang gitu. lainnya. Tinggal juga di situ berarti. Tinggal dekat Ada, situ, dekat dekat situ. situ, Oke, gitu, siap. di situ. Nah, akhirnya berkesibukan di sana dan asalnya pun sebenarnya belum bisa sama sekali ngaji bahkan. Belajar ngaji itu umur 21 tahun. Oke. Tapi pengen belajar ngaji itu sebenarnya asalnya karena pengen bisa baca Al-Fatihah. Waktu itu. Serius kan? Karena Al-Fatihah itu kan sebenarnya rukun dalam sholat ya, Kang Betul, Lintang. betul. Kang Lintang. Nah, sedangkan kalau kita sekarang pengen hidup kita baik, sedangkan sholat kita nggak diperbaiki, oh berarti bisa jadi hidup kita belum baik karena sholat kita belum baik ya. Nah, salah satunya kan kalau pengen sholat kita sempurna dan sah, itu salah satunya baca Al-Fatihah yang baik. Ya, Nah, oke. dari situ akhirnya udah deh belajar Al-Fatihah. Singkat cerita, jadi lingkungan berpengaruh. Akhirnya dihadirkan orang-orang yang mendukung untuk itu. Nah, akhirnya dari situ ke masjid tadi jadi marbot masjid, dan bahkan bisa ngajarin ibu-ibu majelis taklim, terus anak-anak TPA TPQ gitu. Nah, itu juga salah satu kegiatannya. Nah, di sana marbot masjid asalnya. Singkat cerita dari situ, aduh kayaknya kan nggak bisa gini-gini aja ya, karena kan hidup ya harus terus berjalan. Titik kita juga kan nggak bisa di situ-situ aja gitu. Akhirnya nyari peluang-peluang lain yang tidak mengganggu kegiatan di masjid. Oke. Gitu Kang. Terus apa ya, nah sedangkan waktu itu saya juga nyari, aduh saya gak punya laptop, akhirnya saya minjem ke teman saya gitu, minjem untuk dipakai lah gitu, dipakai. Akhirnya dari situ mulai sibuk online dan ada peluang untuk jadi guru ngaji online karena zamannya COVID kan. Oke. Nah, ternyata di antara 60 orang yang dia nggak apply ke sana, 5 di antaranya Givari termasuk di dalamnya gitu. Oke. Nah, kepilih alhamdulillah. Setelah itu akhirnya ngajar ngaji online. Kang, Oke. dari situ udah mulai sibuk tuh dan yang lain-lain. Nah, barulah mungkin perusahaan saat itu ngelihat kan ada potensi lain ternyata. Gitu. Ada potensi lain mungkin dari Givari, akhirnya diajak untuk lebih jauh terlibat di perusahaan itu. Khususnya dari hal perkontenan lah gitu. Oke. Gitu. Oke. Sempat diarahkan ke YouTube, ke Instagram, tapi ternyata ngekliknya itu justru di TikTok. Di TikTok Oke. ya akhirnya Di ya. TikTok 2022 Maret tuh udah mulai masuk ke TikTok, tapi masih pakai akunnya kantor tuh. Oke. Gitu, akunnya kantor. Oke. Berjalan Maret, terus Juni atau Juli itu mulai ada program baru kan, kalau nggak salah namanya program afiliasi TikTok gitu. Nah, perusahaan memanfaatkan itu untuk karena memang perusahaan itu juga dia itu distributor Quran juga. Oke. Nah, dia memanfaatkan lewat TikTok, ternyata yang sebelumnya FB Ads itu menjuarai kan untuk channel penjualan, semua sekarang kalah sama TikTok. Nah, jadi fokus di TikTok tuh akhirnya. Nah, akhirnya Givari coba di akun sendiri tuh, ternyata justru trafficnya lebih kebaca sama TikTok. Jadi lebih cepat naiknya, lebih pesat. Oke. Gitu. Akhirnya dicoba di akun sendiri.
lambat laun ternyata lebih naik. Apalagi November 2022 Givari kan nikah tuh. Nah mungkin barokah dari pernikahan, terus selang sebulan istri hamil, ditambah lagi ada barokah dari anak di sana, itu Masya Allah di 2023 itu ada hal yang menakjubkan lah di sana bagi Givari. Oke. Itu Masya Allah, tepuk tangan dong. Jadi ini sebuah hal yang menarik ya. Marbot masjid yang mungkin orang kayak, waduh, ngelihat sebelah mata, mungkin mohon maaf kayak, udahlah pekerjaan biasa gitu ya. Mungkin orang juga nggak kepikiran jadi marbot masjid gitu ya. Tapi Kang Givari ini punya sebuah keinginan yang lain, berawal dari dia ingin belajar ngaji. Itu sih menurut gue ya. Ya kalau misalnya kita membantu membersihkan, ya jadi pahala ya. Tapi mungkin ada hal lain yang dilihat sama yang di atas adalah, dia ingin sungguh-sungguh nih belajar ngaji. Pada akhirnya dari situ justru ya, dari situ terbuka 1, 2, 3 pintu sampai Luar biasa. sekarang luar biasa. Keren. Iya. Iqra gitu. Bacalah. sebelum kesana dulu sempet juga keadaan sebenarnya. Sempet Kang. Waktu itu sempat bersihin ini musola. Bukan. Mbak. Kirain Bukan Masjidnya beda masjid, Pak. bukan marbot radio, bukan. bukan marbot radio. Coba. Masjid, Bang. Kalau marbot radio harus lewatin ini seniornya. Saya masih sampai sekarang. Banyak kan? Cuma hidup saya masih stuck. Bercanda. Sempet garden gitu kan. Sempet dulu itu kesini tapi sebagai musisi. Dulu main di Ardan Nge-Jams waktu zamannya Kang Main Peter Ardan sama Rasmus. Serius? Sama Ratih tahu kan di mana? Tahu tuh Ratih mah keyboardis saya. Iya. DNF. Iya. Pemain keyboard. Apa dulu aku. ngeband apa? Main gitar dulu. Namanya apa namanya? Dulu namanya Alinea. Oh my god. Bro, Jangan-jangan tahu nih. Jangan-jangan tahu nih. tahu atau anak-anak SMA 8? Alinea. Alinea, Bapak Alinea. Alinea. Aduh. Pak, Ratih itu. Kan saya ahli bohong nih. Oh, jangan dong. Ratih itu saya culik dari Alinea, Pak, masuk ke band saya. Ternyata. Bapak ya kan. Ternyata dia Iya. latihan kagak dateng ternyata. Ratih itu berbakat saat itu. Iya. Wah ini clickbait langsung nyoto. Wih, Ternyata Pak Ustadz dulu anak band, Wih. keyboardisnya dicuri di Mas Tau. Itu justru yang naik itu nanti. Itu awal ini ya kan? Iya waktu itu pernah ada nge-jam. Ini saksofonisnya di sini. Oh iya. Sama sih Alinea. Alinea itu siapa aja Ratih kan? Si Dipga Alinea. Tuh Dipga tuh di drummer saya Pak. Ternyata selama ini Pak. Mohon maaf ya. Saya Pantes membuat aja. Alinea bubar. Pantes aja bubar, Pak. Lu gimana? Iya betul Pak. Saya punya band di Masta and Friends DNF tuh. DNF. Dia juga tahu. Saya dulu kru DNF. Ya di Oh, kru. ternyata. Sekarang jadi musisi. Ini perjalanan. Bagaimana perjalanan Anda? Enggak gitu kan, Pak. Ini bintang tamu ini. Saya kan host. Oh, Iya, Bapak. Bener Ratih. Nah Dipga itu jadi pemain drum saya. Drummer gitu di DNF. Oh, ya ampun. Sampai sekarang sih masih ngeband. Cuman gak ada panggung lah gitu. Udah ngeband udah enggak berarti? Berarti sekarang udah enggak karena memang fokus tadi di kekuranan sekarang gitu. Nah Oke. Alinea itu sama kalau angkatannya bandnya Alinea Mahagaza. 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 Iya Si kan? Zam-Zam. Iya. Iya kan? Jam, iya kan? Si- Si dari itu. Juicy Lucy kan lu seangkatan juga. Iya, Bukan benar. seangkatan ya, Juicy Lucy. sering sepanggung ya kan. Waktu zaman dulu namanya masih Bandung Juicy Lucy. Iya, yang masih Oh. banyak trompet lah mereka lah. Iya. Riweuh Iya, lah di panggung. Motown. Iya maksudnya angkatan itu ya. Iya. Wah tahu lagi gue gitu. Wih, tapi masih main drum masih tapi. Enggak kan gitar, Main flute sekarang. Gitar. Main gitar. Main gitar, Masih main tapi gitar. masih masih untuk di sesekali rumah gitu. masih ada gitarnya cuman Dijual berapa tuh? di belakang aja boleh ya. Iya, siap. Efeknya ada nggak efek? Udah dijual kayak itu. Oh, udah dijual. Dijual. Aduh. Oh buat iseng-iseng aja. Buat iseng-iseng Wah, aja. berarti Tapi luar di biasa. posisi sekarang nih, Nah. Kang, masih ada nggak kayak kepengen gitu kayak aduh pengen band-bandan gitu atau Band-bandan gimana gitu. gitu. Masih ada nggak? Sebenarnya kalau hanya sekedar untuk main ya gitu, main untuk refreshing ya pengen-pengen aja gitu. Makanya di rumah kan masih ada gitar tuh. Oke. Gitar gitu memang untuk kalau misalnya lagi gak tau mau ngapain nih ya mungkin salah satunya bisa main gitar kan di rumah gitu. Cuman kalau untuk memang secara profesional mungkin tidak gitu. Wah, Tidak. Karena oke. memang sekarang Hobi ya. hobi mungkin ya. Tapi untuk sekarang lebih ke tadi kekuranan terus belajar dan
kalau ada amanah untuk mengajar pun kita mengajar gitu Kang Linta. Berarti sekarang online masih tetap jalan ya Kang ya? Online. Video-video, terus konten juga Konten gitu ya juga. sekarang tuh. Luar biasa. Biasa ya itu ya. Iya Duh, loh, perjalanan. Orang tuh nggak ada yang tahu ya 2021 dengan dinamika kehidupan. 2022 terus setahun lah mungkin ya. Iya. Bisa dibilang jadi marbot ada. Ada Iya, setahun. setahun terus akhirnya bertemu jodohnya itu Iya. di masjid juga kan? Itu dulu satu kantor. Sama Oh, satu yang sama kantor. tadi. yang tadi. Dulu Oh, oke. Givari itu jadi guru ngajinya, istri itu jadi pendamping santrinya. Oh, oke. Sekarang jadi pendamping hidup. Wih, Luar biasa. jodoh itu memang gak ada yang tahu juga bro. Saya pengen tanya sama Kang Giva. Boleh. Jangan susah-susah kan. Oh jangan, enggak susah. X Ini mah- kuadrat tambah jangan Z. dong. Berarti ini kan adalah pasti ada sebuah titik di mana Kang Giva ini kayak mengambil sebuah keputusan besar ya kan di dalam hidup. Ada nggak satu kata-kata gitu ya yang keinget sampai sekarang dan itu cukup menolong hidup Kang Giva gitu, ada nggak? Apa ya satu kata-kata? Kata-kata hari ini Kang Giva. Aduh, jangan dadakan dong. Jadi siapin dulu. Siapa tahu kan pernah ngobrol gitu Nah, sama iya. siapa, sama stranger, sama orang nggak kenal gitu. Ya, atau mungkin pada saat akhirnya memutuskan untuk menjadi marbot masjid itu, siapa tahu itu pun ngobrol sama seseorang misalnya atau siapa, atau mendengar sesuatu hal yang kayaknya bisa oh ini merubah pandangan hidup atau apa dan segala. Sebenarnya jadi marbot masjid pun sebenarnya bukan sebagai suatu keinginan dulu, tapi memang keadaan yang memaksa waktu itu kan. Oh. Duh ngapainnya ini? Itu akhirnya ya tadi marbot masjid. Cuman dari situ justru muncul keberkahan. Ketika kita ngurusin perusahaan aja, bosnya ngasih luar biasa imbalannya, gajinya gitu. Apalagi kita ngurusin masjid yang dimana masjid itu rumahnya Allah. Gitu. Kalau kita ngurusin rumahnya Allah, ngurusin umatnya, ngurusin segala sesuatu yang berhubungan dengannya, gak mungkin Allah itu ngasih kita kesengsaraan. Gitu. Memang perlu proses. Tapi yang ngejamin hidup itu bukan ikhtiar kita, tapi yang ngejamin hidup itu kan Allah. Kita tinggal berikhtiar. Ujung ceritanya kan Allah udah atur. Cuman kita mau berikhtiar untuk itu atau enggak. Nah, Gitu sih. itu tuh Iya, kata-katanya iya, itu bro. Iya. Gitu. Kalau yang kerja di satu perusahaan, kalau ini gede deh, apalagi ini perusahaannya bukan perusahaan Betul. kali ya, tempatnya itu punya dunia pasti kan. Tapi mohon maaf nih kalau ini waktu itu pas kerja di marbot itu memang ada yang kasih gaji imbalan gitu, maksudnya dari mungkin kasumbangan itu atau memang seikhlasnya aja pada akhirnya. Apa sih enggak gue jadi marbot nih. Misalnya gue ngelamar jadi penyiar nih, oh udah tahu nih kan dibayar freelance lah, dibayar per jam kayak gini-gini gitu-gitulah gitu. Nah ketika jadi marbot, awalnya ketika saya ya udahlah saya jadi marbot, itu juga kepikiran duit nih gimana atau Oke, jadi sebenarnya jadi marbot pun itu asalnya itu keadaannya memaksa tuh gini, Kang Dimas sama Kang Lintang. Dulu tuh Givari itu sampai saking bingungnya, sempat di suatu kondisi Givari itu numpang di kosannya teman. Jadi satu kamar tuh berdua. Dia tidur di atas, Givari tidur di bawah karena kan memang si kasurnya nggak terlalu besar ya. Gitu. Kasurnya tingkat gitu. Enggak, memang Givari di bawah tapi pakai karpet. Oke. Gitu. Nah, tapi waktu itu zaman Covid tuh, akhirnya kebetulan yang punya kosan itu kena Covid. Nah, terus dari pihak masjid tuh tahu kan Givari itu waktu itu mengupayakan untuk sering ke masjid dan memang deket banget sama masjidnya tuh kosannya tuh. Akhirnya udah aja Givari gimana kalau sementara waktu di masjid dulu. Oh takut ketularan. Ketularan kan biasa ibu-ibu kan suka dari mulut ke mulut tuh sering ke masjid takutnya nularin gitu. Diam di masjid, singkat cerita dari masjid itu justru keterusan di masjid. Givarinya mungkin nyaman, ada kegiatan, akhirnya seolah di situ jadi bertugas seperti seolah merebut masjid walaupun nggak ada Nggak ada yang menyuruh. Nggak ada. Oh. Tapi karena ngeliat di situ situasi ternyata ada si Abah nih setiap 2:30 ke masjid. Jalannya udah dongkok gitu, dongkok kan bahasa Bungkuk lah ya. bungkuk lah itu ya bungkuk tapi udah semangatnya luar biasa lah. Saya yang masih muda kok nggak bergerak juga sih. Dari situ mulai bantu ngepel dan yang lain-lainnya, dan dari situ akhirnya ada pintu keberkahan yang lainnya dan memang di apa ada uang apresiasi lah, ada apresiasi dari yang
DKM-nya gitu. Oh. Per bulannya ada. Berarti awalnya tuh emang si Abah itu Ya, yang suka bebersih teh. betul. Marbot aslinya mah si Abah Si itu. Abah itu sendirian, tadinya 2 lantai sendiri. Oh, Jadinya dibagi 2, ya udah Abah gak usah ke atas, Abah di bawah, biar Oke. Givari yang ke atas. Oke. Kasihan udah tua gitu. Betul, betul. Oh, oke, I see. Berarti awalnya Abah tuh yang bersihin, terus Akang lihat kayak, wah ini udah tua gini aja dia masih gini. Iya. Masa saya yang Masih muda, numpang gitu misalnya karena maksudnya Iya. gue numpang di sini terus gue cuma Duduk-duduk aja, duduk tidur-tidur aja. aja gitu Gitu. santai, ada deh. Ya udah bah, Abah masjidnya sama Giva beresin. Abah komplek beresin. Dia jadi lebih gede ya Pak. Ya lebih Aduh, sulit. Gitu kan kayak, Lebih sulit. HP ini jadi gini. Pak. Abah, udah bah. Untuk daerah atas ini lantai 2 itu sama saya. Abah punten ngepel tanah sana. Mual beres-beres. Mal beres-beres Pak. Dihandap Kagak bersih Pak. Sudah aing menggeus semua yang penting sare cenah cek si Abah teh. Itu zaman-zaman ya di Marbot Masjid itu sambil belajar kan ya Kang. Itu zaman-zaman kan dari segi finansial tuh lagi luar biasa lah gitu. Nah jadi kalau punya uang tuh lebih baik dipakai untuk makan kan. Jadi kalau kemana-mana tuh belum bisa pakai ojol tuh nggak bisa. Jadi lebih baik jalan kaki gitu. Nah waktu itu singkat cerita ada daurah. Nah daurah tuh kayak kalau kita tuh kayak seminar gitulah. Daurah selama 1 bulan selama Ramadan waktu itu Di masjid. di masjid. Nah di daerah Cimahi, sedangkan Givari di Batu Nunggal. Oke. Kumaha ini Pengen kan ke situ. pengen ke situ gimana ini ya. Akhirnya kebetulan ada teman juga tuh. Kebetulan teman juga mau belajar ke sana. Singkat cerita hari pertama itu dia yang datang ke masjid jemput Givari baru kita ke Cimahi. Cuman Givari kan tipe yang nggak pengen ngerepotin ya. Jadi lebih baik udah aja Kang namanya Kang Daya. Kang udah aja Givari yang ke sana ke daerah BKR, nggak apa-apa Givari nanti ke sana. Dia nggak tahu Givari jalan kaki nggak tahu. Karena kalau tahu jalan kaki takutnya udah dijemput aja gitu. Jadi Givari bilang nanti udah Kang Daya tunggu di situ aja. Givari ke BKR. Nah, waktu itu keadaan Ramadan, puasa, Wah. jam 1 terus jalan dari Batu Nunggal ke Ke BKR, BKR. setiap hari selama sebulan. Wah. Gitu. Dari situ baru ikut ke Cimahi. Gua Kang Daya nggak tahu. Nggak tahu, asalnya nggak tahu. Karena kalau tahu pasti Givari yakin dia bakal udah aja saya yang ke sana ya, saya yang ke masjid. Nah, Givari gak mau. Udah aja Givari biar Givari yang ke sana jalan gitu. Oh, Masya Nah, Allah. gitu. Setelah itu akhirnya selama 1 bulan di sana awalnya itu dari sana di daerah Cimahi namanya Indonesia Al-Quran Center di sana. Jadi di sana ada Syekh namanya Syekh Hanova namanya. Nah, Givari belajar sama namanya Ustadz Taki. Beliau sekarang lagi di Maroko Wah, gitu. luar biasa. Dan gurunya itu lebih muda daripada Givari. Oh gitu. Lebih muda. Jadi buat teman-teman juga yang nonton mungkin ya atau Iya, yang mendengarkan. Jadi selagi dia punya ilmu, mau dia lebih muda kek, mau dia lebih tua kek, selagi itu ilmu, ya kita jangan gengsi lah. Yang gengsi, betul Kita bisa belajar dari siapapun gitu. Jadi nggak harus selalu guru itu selalu senior atau selalu tua gitu ya dari segi usia ya. Tapi ternyata kalau yang muda dia punya kompetensi ya kita belajarlah, jangan gengsi gitu. Ya gengsi. Ya, Ya, tuh gitu. bagus tuh. Gitu. Ya, yang dicatat itu Insan Muda ya. Jangan malu gitu kayak aduh gua udah umur berapa misalnya gitu ya, belum bisa ngaji, terus wah yang ngajarin lebih muda lagi gitu kan. Jadi males gitu. Jangan ya. Iya, jangan. Dari situ terus. Dari situ akhirnya terus berguru-guru lagi ke guru-guru ustadz-ustadz yang lain. Oh, gitu. Masya Allah. Ya, Luar keren biasa nih. perjalanan ya. Jalanan. Jalanan. Nah, ada gitar nggak ya? Gitar. Ada juga bass. Bass eta ge tadi Gitar colok. gak ada gitar ya? Enggak ada, Pak. Sumpah gitar dia jago. Iya, aduh. Paling suka dulu kalau lagu apa nih Kang? Aduh, lagunya apa ya? Saya mah sagala weh yang memang Yang lebih suka. paling favorit Kang Paling- Givari kalau mau main gitar sampai perem sambil gigit bibir gitu. Nggak ada sampai segitunya mah nggak ada, biasa ada, weh. nggak biasa ada. weh. Semua weh. Besok mau manggung lagu apa itu yang diulik gitu. Tapi kalau yang oke. suka pisan mah kayaknya ketularan sama papi sih. Apa Tapi tuh? nggak bisa main gitarnya, cuman tahu lagunya, lagu-lagu The Beatles gitu. Oh, Kan papi emang papi juga main Sweet gitar. Child O' Mine ya itu ya. Bukan, Pak. Oh baru tahu. Bukan dong, Sweet Pak. Child O' Mine. Enggak. Itu Beatles. Stairway to Heaven. Ah, ini makin jauh.
Ding 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 ding. Sok kata saya gimana bahas di gitar. Gitarna eueuh. Si dong gitar. Kasih The Beatles dulu atuh. Karena di Gojek-nya tuh gitar bro, Gojek. Nepina jam 8. Hey Jude. Don't make it bad. Nah, di sini mau masuk nih. Nah, oke. One, two. Hey Jude, nggak masuk. Masuk dong, Bang. Loh, lalu nadanya apa? Mohon maaf. Coba. Hey Jude. Nah, Apa beda? Bah lagi sih. beda lagi dia, bro. Take a set. Tuh, beda lagi, bro. Yang masuk dong. Remember itu to dia. let her into your heart. Ah, Then you can stay. Stairway to Heaven. Tuh, kan Stairway to Heaven bener. Itu tahu gue. Hey Jude, Ya, terus sampai besok. sweet child of mine, stairway to heaven. Remember To say her to heaven. hari ring. Ayo, weh. Oh, The Beatles tuh dengerin banyak dong. Dengerin. Paul, Ringo Starr ya. Betul. Luar biasa. Nyoman Paul ya. Beda lagi. Itu masa gini, itu Oh, masa gini, Pak. Paul Beda Gurita, Paul Gurita tahu loh Paul Gurita. Piala Dunia. Piala Dunia. Piala Dunia, Bang. Piala Dunia. Iya itu. Musik gitu. Tapi sekarang masih aman sama dengerin musik. Kan ada juga yang mungkin kayak udahlah gue nggak dengar musik terus lebih fokus gitu. Ya memang itu ada pendapat ya. Pendapat Kita juga seperti itu. menghargai yang yang dia betul-betul saklek seperti itu. Kita gak menyalahkan juga. Cuman Aha. kalau Givari selagi itu tidak melalaikan kita gitu ya. Aman-aman aja sih. Aman-aman aja. Nah, dan memang justru ketika berjalan, ketika kita coba mendekat ke Quran gitu ya, sambil belajar gitu ya, memang nanti memang dia nggak sinkron sih memang. Kalau secara pengalamannya memang nggak sinkron ketika kita lagi dekat sama Quran, pasti si musiknya itu akan sedikit menjauh, bukan kita sengaja jauh dari musik, tapi memang si Al-Quran Fokusnya ini lebih Menarik. menarik bagi Lebih kita. menarik. Gitu sih. Selain membaca juga membaca ininya juga apa namanya Tadabbur artinya ya Ya, maksudnya. artinya tadabbur ya. Iya, Tadabbur itu juga iya, cuman memang kalau untuk secara keilmuan untuk kita berani menyampaikan sama yang lain kan masalah agama kan kita nggak bisa asal ya Kang. Betul, ya. betul, Kang, Gitu. gitu kan. Kalau memang kita kompetensinya bukan di situ ya yang kita share yang memang kita sudah kalau misalnya di dalam istilah itu namanya tashih. Jadi kayak ada verifikasi dulu nih. Oke, lu udah boleh ngajarin ke yang lain misalnya gitu. Itu ada tuh. Kalau misalnya kita belum ada kompetensi, lebih baik udah diem. Gitu. Jangan sampai karena banyak hari ini dia tuh seolah diustadkan gitu. Akhirnya dia berbicara lebih yang bukan sesuai kapasitasnya. Oke. Makanya Givari pun sebenarnya nggak pengen sebenarnya dipanggil ustadz, cuman kan sebenarnya ustadz tuh dari kaidah bahasa itu kan sebenarnya guru ya. Bahkan kadang-kadang kalau kita lihat di sekolah Islam tuh ada dia guru matematik dipanggilnya juga ustadz, karena memang dia ngajarin matematik gitu. Ya, kan. berarti ustadz itu sebenarnya lebih ke bahasa ya, Bahasa. bukan ke sebuah agama ya. Iya gitu, karena tapi memang di kita itu si diksi itu sudah yang dipanggil di labeli ustadz ya dia harus paham terkait dengan semua agama, Semua. fikihnya, Oh, artinya, oke. Sudah cara melekat bacanya. lah ya, sudah Iya. melekat gitu kalau di I see, kita. I see. Makanya kan jadi agak sakral ya itu untuk Iya, iya. penyematan ustadz itu agak sakral gitu. Oke, Iya. berarti sekarang sejauh ini lebih ke mengajar ngaji Baca, gitu ya, belum bacanya. bacanya ya Iya. sampai gitu. Karena multi tafsir juga coy Nah, itu artinya dia. gitu Betul, kan. betul. Kita kalau baca artinya ini. Wah, ini teh Gimana? kamu gimana ya Nah, gitu kan. Itu iya. juga perlu ada guru kalau orang yang ahli itu teh sebutnya apa Kang tadi? Mufasir kalau nggak salah. Mufasir kalau nggak salah ya. Mufasir, Dia mufasir. ahli tafsir gitu, Iya, tahu ahli gitu tafsir, ya. ah. Jadi gini. Jadi biar tidak salah Iya. pengertian Betul. kita Setuju, gitu. setuju. Bahaya. Seru loh sebenarnya untuk membaca Al-Quran. Surat-surat dan arti-artinya tuh Iya, seru. merinding. Kadang kayak Ini kayaknya aku banget nih, luar kadang-kadang biasa seru. sih gitu ya. Kadang-kadang suatu seru kalau misalnya kita baca Quran, kita buka random gitu ya, terus kita baca, kok kayak kemarin atau sekarang tuh lagi kayak ngerasa banget kayak begini gitu loh. Relate gitu Relate ya. banget, itu. Relate. Gitu. Kan sebenarnya itu tuh ya hidayah itu ya, hidayah hadiah dari Allah buat kita. Kalau kita merasa itu, oh iya sih, ini kayaknya emang tertuju buat kita sih. Cuman kadang-kadang kitanya kurang menanggapi itu, termasuk Givari ya. Kadang-kadang kita Betul. kurang menanggapi itu gitu. Oke. Di sini kalau Kang Giva apa ya namanya ya, bisa dibilang mengajar ngaji gitu ya. Siapa tahu dari Insa Muda yang lagi dengar atau Betul. lagi nonton
nonton, pengen dong ikutan live ngajar ngajinya. Nah itu ada jadwal khusus tertentu nggak Kang? Setiap hari apa, jam berapa gitu Kang? Oke, baik, mungkin teman-teman yang lagi nyimak ya. Ya, Kang betul. Dimas dan Kang Lintang dan teman-teman yang mungkin lagi nonton juga yang live streaming di ardanradio.com ya. Ya betul betul. Nah, jadi untuk kegiatan kalau kelas sebenarnya kita nanti akan launching setelah buku launching. Oh ada buku nih? Ada buku. Siap. Jadi buku kita namanya itu namanya Belajar Tahsin Mudah Metode Seru Hijaiyah. Jadi Seru Hijaiyah itu ngebahas tentang bagaimana kita kalau jadi ta'arufan itu bukan hanya perihal jodoh. Tapi ta'arufan dengan huruf-huruf hijaiyah bagaimana dia dilafalkan. Nah, nanti di situ ada metode namanya metode Seru Hijaiyah. Gitu. Nah, itu insya Allah kita akan launching di di Islamic Book Fair 2025 gitu ya di Jakarta Convention Center. JCC. Nah, jadi nanti kita akan launching di sana. Juga nanti pre-ordernya ada di awal bulan depan. Juni ya. Jadi ada pre-ordernya dan ada launching secara offline-nya juga. Oke. Gitu. Setelah itu untuk teman-teman yang pengen nanti bahkan kita akan siapkan juga kelas intensifnya dan metodenya yang kita pakai adalah metode dari buku itu. Dari buku. Dari I buku see. itu. Oke. Ya. Jadi buku paketnya lah itu ya. Gitu. Sebelum nanti ada kelasnya kita siapkan dulu bukunya buat teman-teman yang pengen juga nanti ada informasinya gitu. Nah, segala bentuk informasi kita ya kita juga live streaming di TikTok. TikTok ya, oke. Ya, di TikTok namanya Givari Putraw, GIFARIPUTRAW, Givari Putraw. Oke. Di situ kita live streaming setiap ba'da subuh ya dari jam 5:30 sampai jam sekitar 7:30 atau jam 8. Jadi 2,5 Pagi-pagi itu terus ya, Pagi-pagi. setiap hari ada. Setiap hari ada. Setiap hari ada. Kalaupun nggak ada itu kita informasikan di grup WhatsApp nanti ada di sana. Oh ada grup WhatsApp Ada. luar biasa. Ada. Nih buat kamu yang nggak ada di grup WA ya. Gitu. Saya Berarti juga ya. belum. Karena Dimas nih kalau suka ngirim-ngirim ini. Saya kalau ada di grup WA nanti ikut saya ngirim stiker. stiker aneh. aman di Pak, lo jangan. grupnya satu arah. Oh grup satu. Saudara. Oke. Broadcast channel. Ya, Broadcast bukan. gimana ya? Karena menghindari orang-orang seperti itu. Saya banyak koleksi stiker-stiker aneh. itu dia. Enggak stikernya kayak cuman sip gitu Iya, jempol. itu lah paling. Masih aman lah ya itu. Masih ya. aman. Gitu. Di situ semua informasi di situ jadwal Oke. live streaming kita, kapan launching buku kita, kelas intensif kita, semuanya di grup itu dan di grup itu total tuh sudah ada 20.000 member Wih Wah. mantap di grup itu. banget. Seluruh Indonesia itu Kang. Seluruh Indonesia. Gitu. luar biasa. Jadi setelah kita selesai live streaming, buat teman-teman yang mau masuk grup, nanti informasinya setelah kita beres live streaming, nanti di ujung itu kita akan arahkan ke grup WhatsApp-nya. Oke, berarti jangan lupa di follow TikToknya Givari Putrawe itu ya, Betul. Givari Putraw. Nah. Itu semua sosial media sama kan? IG, Instagram, Sama. YouTube juga ada nggak sih Kang? YouTube ada, cuman apa ya namanya? Namanya Givari Putra Tahsin Entusias namanya. Oh, Cari oke. aja Givari Putra nanti ada insya Allah. Gitu Givari Putra ada ya. Oke, terus kalau si Instagram Givari Putrawe. Sama kayak TikTok. Oke, kalau passwordnya apa tuh Kang? Jangan. Jangan, Bang. Jangan. Jangan, Bang. Nama dia sudah besar, Bang. Bisa. Ya. Bapak nih jangan. Iya. Pas saya tanya password YouTube Jurnal Risa. Oh, jangan. Kasih enggak, Pak? Enggak. Saya nggak tahu gitu. Nggak tahu ya, Cuma Bang. talent Mbak. Iya, 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 Yang iya. sebelah belakang saya mungkin tahu. Oke Kang, mungkin terakhir nih menutup perjumpaan kita hari ini. Mungkin ada yang mau disampaikan nih sama insan muda. Apalagi buat insan muda yang mau belajar Iya. atau belum atau ingin memulai ini. Iya. Seperti kita lah mungkin ya. Kita kan manusia mah tempatnya luput dan salah dan dosa Betul. nih Kang. Nanti. Kenapa sih? Kenapa ini? Ikat ticak ya suku. Astagfirullah. Jangan ditincak, Batu. Smart lagi apa ya? Iya lagi lu, ampun nih, injek gue Sorry, lagi. sorry. Mungkin siapa? Oke, jadi sebenarnya nasihat ini buat kita semua ya. Betul kan? Buat kita semua. Jadi semua dari kita itu pasti punya masa lalu yang beda-beda ya. Background masing-masing itu pasti beda-beda. Mungkin hari ini juga bahkan kita masih ngerasa berada di hal yang tidak sepatutnya gitu ya. Tapi jangan sampai kita pesimis, jangan sampai kita putus asa gitu. Karena setiap dari diri kita punya hak untuk punya masa depan yang baik. Ya baik di sini bukan hanya baik di hadapan orang itu, tapi baik di hadapan Sang Pencipta. Setiap orang punya prosesnya masing-masing. Setiap orang gak harus sama. Ada yang dia ketika berupaya untuk semakin baik, kok progresnya cepet ya. Kok ada yang dia lambat ya, itu nggak jadi masalah. Tapi selagi kita mau terus belajar sedikit-sedikit, toh dengan kita dekat
sama Allah, kita belajar, itu nggak akan membuat diri kita menjadi kehilangan dunia kok. Kita tetap bisa jadi asik kok, kita tetap bisa nongkrong sama teman-teman kok, kita tetap bisa nyambung sama yang lain kok gitu. Jadi kalau kita masih berpikiran, aduh kalau kita belajar agama kira-kira kita bakal jadi orang yang pendiam nggak ya, nggak asik, nggak gaul, nggak kok, ternyata justru dengan kita belajar kita lebih tahu bagaimana kita bersikap, kita tahu bagaimana kita bisa nge-treatment orang lain, tapi sesuai dengan apa yang sang pencipta suka, tapi tetap juga menyenangkan untuk teman-teman yang lain. Jadi selagi kita mau belajar, ya pasti Allah akan tuntun, ya jangan khawatir, dan orang-orang yang menuju baik itu baik. Jadi jangan sampai kita bosan untuk menuju baik. Oke, luar biasa. Itu tadi ya intinya Albert Einstein pernah berkatain sama dia. Apa tuh Bang? A man who never had a mistake, never try anything new. Jadi jangan takut untuk salah ya. Karena ketika lo ingin mencoba hal yang baru, lo harus salah dulu. Karena nanti kalau salah pun bisa ada yang membenarkannya itu. Betul sekali. Ada yang ngajarin. Kalau gitu Dimas ya pamit. Lintai pamit. Atur nuhun. Hatur nuhun. Kang Giva, terima Kang kasih Giva, banyak. hatur nuhun. Sukses, lancar-lancar semuanya. Sampai ketemu lagi nonton siaran selanjutnya. Stay gone lovely. Bye. Bye-bye.